Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, balik dari luar nala. Balik lagi sama gue Erwin Mutaki di konten Bisnis Diskusi Mistis. Pada malam hari ini kita akan membahas 5 cerita mistis yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Betul. Seperti minggu-minggu kemarin, karena ada beberapa bahasan yang memang aneh menurut kita ya. Betul. Dan Ada nama-nama aneh yang baru di kita telinga kita. Kita akan coba bahas satu persatu. Sebelum lanjut ke cerita, kita belum kenalan dulu nih. Betul. Ya, mungkin ada beberapa orang, ada 3 orang mungkin yang kenal. Ya. 4 paling banyak. Silakan dengan siapa? Vicky Vescoy. Vicky Vescoy dari sebelah kiri saya. Gus Irfan, oh bukan Terus Bapak dengan Irfan temenanan. Irfan temenanan. Jadi malam ini kita akan bahas 5 cerita bisnis yang sangat menarik untuk kita pretel ya. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kita makin berkembang. Dan tidak lupa apa? Jangan lupa untuk follow juga sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook. Di Ya. Cerita di luar nalar. Ya, untuk yang mau bercerita atau mengirim cerita atau mau ikut nongkrong kita di sini, Betul. silakan langsung DM aja. Kita available setiap malam Snack. Selasa. malam Selasa. Oke, kita lanjut ke cerita yang pertama. Silakan Bang. Wujudnya tidak banyak yang tahu kalau ada orang jalan di hutan terus berasa muter-muter. Jadi berasa Di situ-situ di- aja. iya, di situ-situ aja. Konon katanya orang itu sedang melewati akar mima. Gitu, Bang. Akar mimang ini kalau di gua disebutnya situasi kayak gitu kasarung kalau di Kasarung. Sunda Oke, itu. oke. Gimana? Jadi maksudnya kasarung itu seperti apa? Kasarung itu ya kita udah ngelewatin itu, kita udah muter, ada di situ lagi. Oh iya. Di Apa? situ-situ aja. Dari beberapa sumber yang memang gua dapat, akar mimang ini adalah salah satu tumbuhan akar yang memang menurut kepercayaan di beberapa wilayah itu sangat mistik banget gitu, dan bener banget ketika memang orang jalan melangkahi atau melewati itu bakal tersesat katanya. Tersesat atau dia hanya di situ-situ aja gitu. Dan akar mimang itu sebenarnya posisinya tidak ada di atas tanah, tapi memang seperti cabang. Kalau di beberapa sumber ya, karena konon katanya kalau misalnya akar mimang itu kena tanah, dia bakal bisa berpindah tempat sendiri gitu. Makanya akar mimang itu tidak ada di atas tanah, dan sampai sekarang pun memang belum terbukti banget orang yang memang mengalami kejadian itu. Iya. Gitu, karena kan ini hanya mitos dan cerita gitu, kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang pernah ngerasain seperti hal ini, Boleh bisa di komen atau Mungkin kayak linglung gitu kali, Bang. bisa jadi kayak gitu. Pokoknya ketika memang mereka melewati, dia kan tumbuhan yang memang katanya adanya di hutan. Iya. Ketika memang ada orang yang lewat hutan dan melewati itu atau melangkahi tumbuhan itu bakal bisa linglung, bisa keder, bisa Iya, keder. bisa nyasar lah intinya gitu. Dan sampai sekarang memang kebenarannya belum terbukti sih gitu, karena memang belum ada orang yang menceritakan itu secara detailnya seperti itu. Mungkin ada film yang pernah gue tonton sih ini, ada di YouTube juga, nama judulnya itu Pencarian Terakhir. Kayaknya sih sama kayak gini nih, muter-muter di situ aja. Gara-gara itu mungkin ya. Gara-gara itu salah satu. Oke. Lanjut ke cerita yang kedua dengan Banyu dari Samarinda. Hantu sungai ini wujudnya bisa apa saja. Biasanya mengganggu atau menakuti orang yang sedang mandi di sungai. Itu Banyu Samarinda. Ini kayak Banyu dari Samarinda maksudnya. Banyu, Ya. Banyu dari Samarinda. Samarinda tuh Kota ya?
Iya kan. Kota Samarinda. Kota Samarinda daerah Kalimantan. 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 Kayaknya ini anak geografinya agak kurang ya. Jadi nggak tahu daerah. Ya apa namanya? Mungkin sama aja seperti beberapa episode yang lalu kita pernah bahas juga hantu air. Hantu air. Banyu kan kalau dalam bahasa Jawa itu berarti air ya. Air. Air ya. Mungkin bener banget. Bukan di sebagian wilayah, bahkan di seluruh wilayah Indonesia yang memang mistiknya masih sangat kuat banget gitu, terutama di daerah-daerah Jawa Tengah, mungkin Jawa Timur itu sangat terkenal banget banyak hantu air, sangat terkenal. Itu yang maksudnya air asin atau Air biasa, Air biasa, air tawar? Biasanya Sungai. hantu banyu itu orang-orang taunya adanya di sungai, di Iya. kali, di tanggul atau di apa. Kalau misalnya di air asin seperti laut, mungkin sudah beda lagi gitu kan penguasanya gitu. Dan hantu banyu itu bener banget bisa menyerupai apa aja. Sama halnya kayak hantu-hantu lain yang memang bisa menyerupai apa aja gitu. Tapi mungkin kalau di beberapa wilayah ada yang orang bilang tuh lembu, Ya, ya. hantu air lembu yang Yang memang cuma bisa suaranya doang suaranya kayak seperti lembu. sapi atau apa. Nah itu juga bisa dibilang hantu air gitu, banyu. Jadi cara kerjanya itu ya, nyedot si korban ya ke Iya, dalam nyedot gitu. korban. Oh. Dan Iya. biasanya sih kalau orang-orang yang punya sensitivitas tinggi ketika melihat hantu banyu itu banyak banget di malam hari itu kisaran jam 9 sampai jam 10 malam itu biasanya banyak tuh. Biasanya yang sering banget di Muncul. air itu kuntilanak dan segala macam. Di air. Iya, karena kan kuntilanak itu senang sama air dan tempat lembab biasanya. Oh. Biasanya sih itu, dan mungkin menyerupai aja. Karena mungkin setannya mah sama sih, cuma job desk-nya beda-beda. Iya. Iya. Itu Ada yang di air kan, ada yang di ada yang di darat. darat, pohon gitu. Yang Oke. ketiga dengan Berjudul. Jerig-jarian dari Jawa. Hantu ini banyak yang tidak tahu wujudnya. Biasanya menempati tempat sampah. Di Gimana tempat sama sampah? Kalau di gua sih Jerig-jarian itu biasanya di ini, jarian itu kan kayak parit gitu. Hantu yang ada di parit-parit, ada di kali gitu. Oh, Jerig-jarian itu. Jarian itu Artinya apa sih jarian? jarian itu kali irigasi gitu. Oh, irigasi perairan. Iya. Jadi mungkin banyak banget yang banyak banget yang mengisahkan atau perspektif orang itu Jerig-jarian itu ada yang mungkin tadi dibilangin sama Adi tadi di kali lah, di parit, mungkin ada yang di sampah juga. Sebenarnya hantu jarian itu kalau menurut gua sendiri adalah salah satu hantu yang memang sangat jahil banget, sangat jahil, dan tidak hanya di tempat itu. Dan sosok itu ketika memang kita sebut Jerig-jarian, dia sangat marah biasanya, gitu, karena dia tidak mau disebut Jerig-jarian gitu. Dia kayak insecure kali ya. Insecure mungkin, Cukup. gengsi kali ya, Iya. gengsi sama makhluk yang lain gitu. Karena intinya- namanya juga mungkin kurang ini ya, kurang ya update. kurang ada, dan mungkin Jerig-jarian ini salah satu hantu yang memang atau makhluk yang memang sangat kotor, kotor, Jorok bau, berarti. jorok. Jadi makhluknya sangat jorok. Mungkin itu sih. Oke. Jerig-jarian. Yang keempat dengan judul Reng Tua Malam dari Madura. Oke, jadi buat bala cerita luar nalar, jadi penampakannya berupa orang tua yang sedang merokok dan berjalan di malam hari. Konon yang bisa mengambil rokoknya akan menjadi sakti. Ini yang baru-baru viral-viral Ini- sekarang nih, ini yang baru-baru. bakal jadi sakti, mungkin dapetin rokoknya Iya, ini. bisa jadi. Gue baru denger sih ini, maksudnya ada apa Reng Tua Malam ini dan bisa buat orang jadi sakti. Iya. Sebenarnya kisah Reng Tua Malam dari Madura ini, gue sempat ketemu sama teman orang, dia asli orang Madura dan stay di sini. Dia sempat cerita juga, dan makhluk itu memang ada katanya. Jadi ada sosok orang tua kakek
duduk di satu tempat. Kalau di tempat dia mungkin ada tempat namanya bekas lokomotif. Oh iya, kereta ya. Bekas lokomotif kereta, katanya dia duduk di situ sempat lihat. Dan memang ketika memang melihat makhluk itu, banyak orang yang memang mencari ilmu berbondong-bondong kejar dia gitu, untuk mendapatkan rokok itu. Untuk mendapatkan rokok itu katanya memang mitosnya bakal jadi sakti, tapi kita tidak tahu nih kebenarannya karena sampai sekarang belum ada yang sampai dapetin rokoknya itu. Sebenarnya kalau logikanya itu tidak harus seperti itu gitu, karena itu sangat menyalahkan apa itu? Sangat tidak masuk akal. Tidak masuk akal lah intinya, ketika maksudnya kan dia makhluk halus gitu. Iya. Ketika megang sesuatu kan tidak mungkin bisa diambil. Iya. Sama seperti halnya ada di beberapa wilayah yang menceritakan kalau ketemu ular yang atasnya ada mutiaranya atau ada itu mahkotanya diambil, kita bisa kaya atau bisa jadi apa. Nah itu sampai sekarang pun belum ada pembuktiannya. Kecuali kalau mungkin keris kayak gitu, itu mungkin masih masuk akal ya. Iya, tapi memang di beberapa wilayah hantu-hantu seperti itu sangat dipercayai gitu. Mungkin memang ada orang yang melihat tapi belum sempat kayak yang itu ngambil rokoknya belum, atau kayak ular mahkotanya belum sempat diambil. Mungkin seperti itu teman-teman. Atau teman-teman pernah ngalamin, boleh komen. Tapi sebenarnya ular yang ada mahkota itu sebenarnya ada ya? Ada banget. Bahkan gue pernah bukan nemuin sih, pernah ada satu kejadian orang nemuin ular ada mahkotanya ditaruh di satu tempat wadah atau kandang, dan ular itu nangis, keluar air mata gitu. Ada suara nangis. Suara perempuan nangis, dan itu nyata gitu sih. Jadi memang sosok ular ini banyak yang dikait-kaitkan dengan hal mistis. Iya betul. Karena memang hewan yang paling gampang buat ditunggangi sama makhluk itu pertama ular. Oh, ular ya. Ular, terus ada macan ya. Ada buaya, ada kuda, dan beberapa makhluk lainnya gitu. Tapi memang yang paling kuat banget ditunggangi sama makhluk biasanya ular. Oke, lanjut ke cerita yang kelima dengan judul Pulung Gantung dari Gunung. Daerah Jogja ya, Gunung? Iya. Nah, Jawa Tengah. Jogja nih buat para barat yang ada di Gunung Kidul nih. Jadi berwujud bola api melayang seperti Banaspati. Iya, Banaspati. Nah, pertanda buruk. Jika berputar-putar di atas rumah, maka penghuninya akan mati gantung diri. Oh iya. Kalau Banaspati sendiri kan yang gua tahu tuh kayak kiriman gitu ya, kayak santet gitu ya. Kalau Banaspati. Sebenarnya Banaspati adalah makhluk. Makhluk. Jadi beda sama kayak teluh ya. Nah, mungkin itu salah satu jenis kiriman. Ini tuh makhluk kiriman yang memang berputar di atas rumah seseorang yang dituju. Gitu. Seperti teluh itu. Ya, seperti itu. Mungkin tidak hanya gantung diri, bisa sakit keras, bisa langsung mati atau meninggal gitu kan. Tapi kalau misalnya Banaspati memang sosok aja. Sosoknya menyerupai bola api gitu. Dan memang Banaspati yang pernah kita bahas salah satu makhluk yang cukup dibilang ganas juga dan kuat gitu. Ada satu pertanyaan sih dari sosok, maksudnya api yang berputar. Ada teman gue cerita dulu. Jadi dia tuh memang pernah menyakiti wanita gitu ya. Dan besoknya itu ada kiriman Banaspati gitu, dan tetangganya pun lihat. Nah kebetulan si teman gue tuh memang nggak ada di tempat gitu. Pas dia lagi keluar, Banaspati datang dan rumah itu kosong. Ternyata yang kena tuh tetangganya. Nah Banaspati itu memang sesuai rumah atau sesuai orang sih sebetulnya? Sebenarnya yang dituju itu orang. Tapi kenapa bisa mental ke orang karena dia nggak ada? Kenapa bisa mental ke orang? Karena mungkin mediasi yang dia tujunya tidak ada. Mediasi yang dituju tidak ada, terus memang harus sudah keluar gitu kan, tidak mungkin balik lagi. Bener. Akhirnya dia mengenai siapapun yang ada di situ gitu. Karena gue pernah ngalamin ada tetangga juga seperti itu. Jadi dia kerja di salah satu rumah, di rumah orang sebagai IRT. Mungkin ada orang yang iseng untuk ngerjain yang punya rumah. Yang punya rumah tidak ada, akhirnya yang kena ART-nya sampai melepuh semua badannya. Jadi dia dengar suara kayak letusan petasan besar di atas. Iya betul. Kayak ledakan petasan, meledak gitu katanya. Dan ya udah. Sebenarnya kalau misalnya ada suara ledakan di atas rumah, sebenarnya
biasanya energi tidak terlalu kuat. Oh, malah gitu Iya. ya. Bisa jadi itu mental karena memang mungkin rumahnya ada Ada jaga, pagar atau lah ya. ada pagar. Justru yang tidak ada ledakan yang bahaya itu yang tiba-tiba langsung masuk Masuk. dalam. Gitu. Banaspati sendiri memang kayaknya sampai sekarang masih ada ya. Cuma Masih ada. dan yang melihat pun banyak orang yang bisa melihat gitu. Iya. Kalau Banaspati ataupun Teluk kiriman-kiriman seperti itu, orang yang tidak mempunyai kemampuan sensitivitas Iya. biasanya bisa lihat. Bisa Bisa melihat. contohnya kayak mau ada pemilihan Nah, itu dengan betul. kepala desa atau apa segala macam, biasanya di Itu kampung-kampung tertentu ramai banget katanya. itu wah, saling kirim ya. di atas awan, di atas rumah Lampu. tuh ramai tuh saling terbang-terbang. Nah itu biasanya lagi ya Allah alam sih Iya, sebenarnya. iya. Tapi memang si Banaspati itu masih relate di daerah kita gitu. Masih banget karena memang kebudayaan Indonesia sampai sekarang ada istiadatnya masih kuat kan, Iya. masih percaya leluhur dan segala macam sesajen ya. Akhirnya seperti itulah. sebenarnya ada bisa nangkal kayak ginian gitu sebetulnya. Bisa banget sebenarnya. Intinya ketika memang kita tidak mau, rumah kita tidak mau diserang oleh hal-hal seperti itu, yang pertama cara magerin rumahnya ya beribadah sesuai Iya. kepercayaan masing-masing, sebenarnya seperti itu. Cukup seperti itu, yakin. Dan yang kedua, jangan terlalu mempercayai hal mistis sebenarnya teman-teman. Iya. Gitu. Ketika memang teman-teman sangat mempercayai hal itu, ya itu bakal terjadi. Kayak kita mempercayai, oh itu sosoknya pocong ya, dia bakal jadi pocong. Karena si makhluk ini bisa menyerupai apapun ya. Ya, Apa betul yang kita pikirkan, kita yakini bakal terjadinya Iya, itu. betul banget. Sugesti kita Iya, membuat di benar. situ gitu. Sugesti. Wah, banyak ilmu nih Ya. Dari- pada malam hari ini. Karena memang banyak kisah. Mungkin nanti untuk kedepannya bakal ada ini ya, apa namanya, kita bahas kisah-kisah kayak gini dan cara untuk ininya ya, mengatasi bukan mengatasi ya, sharing aja Ya, ini sharing. Mas. Menjaga agar tidak terjadi lah. agar tidak terjadi dan pola pikir kita juga agar lebih terbuka Ya, gitu dengan betul makhluk banget. seperti ini. Sebenarnya ya kembali lagi, percaya atau tidak percayanya teman-teman, kita tetap hidupnya berdampingan. Benar. Ada yang nyata dan tidak, ada juga yang tidak nyata. Sebenarnya kalau tidak percaya pun tidak apa-apa. Tidak Yang masalah. penting menghormati aja Iya, tidak orang-orang masalah. yang Tetap percaya. menghormati. Betul. Karena memang kembali lagi, Indonesia itu ada istiadatnya kuat Iya, banget. kuat banget. Dan banyak budaya yang kita harus hormati. Iya, Benar. betul. Dan masih banyak budaya yang belum kita Wah. Mungkin minggu depan kita bakal angkat lagi cerita-cerita mistis dari berbagai daerah Iya, ya. betul. Kemarin Papua udah. Papua udah. Ini kita yang terbaru dari Madura Madura. dan Samarinda. nih. Samarinda. Oke. Untuk cerita bisnis kali ini cukup sekian. Mohon maaf kalau ada banyak-banyak kata yang tidak berkenan Ya. untuk jalan. Kami pamit dengan saya Peskuy. Dengan Vicky Peskuy dan Irfan Temenanan dan Gari Mutakin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.